kita pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Fario Yarahmah dari SMA Negeri 1 Aslan Japura, sebagai tim berbicara pertama dari tim pemerintah. Hadirin sekalian, posisi yang diperdebatkan pada pagi hari ini adalah sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak menggunakan strategi ekonomi biru. Apa yang melatar belakangi masalah ini? Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti beberapa waktu yang lalu mengungkapkan bahwa terdapat potensi peningkatan pendapatan negara bukan pajak PNBP sebesar 25 triliun per tahun yang belum dimanfaatkan dari sumber daya ikan dan sumber daya non ikan. Tercatat 70% produksi minyak dan gas nasional berasal dari wilayah pesisir dan lautan. Produksi perikanan tangkap Indonesia berada di peringkat 2 dunia pada tahun 2012 dan luas terumbu karang di Indonesia sebesar 85.000 km persegi. Potensi maritim Indonesia yang demikian besar ditangkap sebagai salah satu visi misi unggulan pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala. Meskipun demikian, di samping potensi besar ekonomi dan ekologi yang tersimpan sebagai negara maritim, potensi kerusakan alam yang ditimbulkan akibat eksplorasi berlebihan yang dapat mengancam berkelanjutannya pembangunan hendaknya juga mendapatkan perhatian. Selanjutnya, ada 3 kata kunci yang menjadi dasar argumen tim pro. Pertama, negara berkembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti negara berkembang adalah negara yang ciri-cirinya antara lain pertanian tradisional merupakan faktor produksi primer, industri belum berkembang, jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk besar, pendapatan per kapita rendah, serta sumber alam yang belum banyak yang terolah. 2. Potensi kemaritiman Indonesia, artinya segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. 3. Menurut Bank Dunia, ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekonomi laut, ekosistem laut. Jadi, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya setuju dengan mosi ini karena saya sependapat bahwa ekonomi biru sangat erat kaitannya dengan sektor-sektor berbasis perairan dan kelautan seperti sektor perikanan, transportasi, dan pariwisata. Keberlangsungan hidup di biota laut sebagai bahan makanan dan mata pencaharian bagi penduduk di sekitar laut menjadi fokus ekonomi luas, fokus ekonomi biru guna mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, laut dapat dimanfaatkan untuk memproduksi energi biru yang terbarukan seperti tenaga angin, wind, ombak, wave, panas, eternal, dan biomasa, biomes. Pendekatan ekonomi biru menitik beratkan pada investasi, kreativitas, dan inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungannya untuk dapat mendukung implementasi ekonomi biru yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi. Pemerintah perlu meningkatkan penguasaan dan keterampilan masyarakat pesisir sehingga mampu bereksperimen dengan limbah dan dengan memelihara kualitas keanekaragaman hayati laut. Ekonomi biru diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada